Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu di Masjid Darul Hasanah yang tentunya kita di majelis ilmu di mana tentunya rintangan hari ini dengan hujan yang begitu besar dan pula di sini pastinya juga begitu beratnya karena jalannya yang jeblok ya. Tapi tidak mengurungkan niat saya ya. Walaupun tadi ada omongan sedikit ya dari itu ya dari orang yang itu yang tadi sudah diceritakan sebenarnya Pak ya. Tadi sudah diceritakan ada omongan gitulah gitu ya. Tapi ya itu saya sudah biasa menghadapi omongan yang seperti itulah gitu ya gitu. Yang penting mah istiqomah dan konsisten gitu ya gitu. Konsisten belajar gitu ya gitu. Kalau tidak ada salah ya di sini gitu. Biarin saya mau berbecek-becek gitu ya. Mau berjalan-jalan gitu. Peduli ting omongan orang lain gimana gitu ya. Gitu. Yang penting kita bisa mengajarkan kebaikan itu. Itu kunci seorang muslim ya gitu. Jadi setiap perintangan apapun harusnya ya harusnya gitu ya dia tidak mengurungkan niatnya untuk kebaikan, apalagi hujan seetik lah gitu ya gitu. Hujan seetik gitu ya. Atau ya bahkan saya saat ini aja becek-beceknya saya bisa gitu ya gitu. Gitu ya gitu. Jadi bukan takabur atau apa ya gitu. Jadi ini ya sekedar berbagi saja gitu. Agar kita beristiqomah gitu di dalam kebaikan apapun keadaannya kan gitu. Berinfak saja kan fisarro iwad dorro kan gitu. Keadaan senang maupun sulit gitu ya gitu. Kenapa majelismu tidak demikian? Nah itu ya. Ini yang kadang sulit di kita gitu ya. Nah makanya bersyukurlah tentunya kita bisa terus berjalan dalam majelis ilmu ya. Nah tema yang saya masukkan hari ini tentang bagaimana bersyukur itu bukan sekadar mengucapkan alhamdulillah ya. Menjadi manusia yang bersyukur atas semua limpahan karunia Allah adalah keinginan setiap mukmin. Harus kita pahami ya bahwa menunjukkan rasa syukur bukan hanya di lisan saja ya. Bukan kita hanya mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Sudah begini, sudah begitu ya gitu. Tapi ada juga yang menyertainya sehingga kita sebagai hamba masuk ke kategori manusia yang pandai bersyukur gitu ya. Sebab sudah dipastikan bagi hamba-hambanya yang kufur ya inna adzabi lasyadid ya gitu. Yaitu apa? Azab yang sangat keras ya gitu. Allah firman la in sakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Dalam surah Ibrahim ayat 7 ya. Jika kamu mengingkari nikmatku. Surat Ibrahim ayat 7 ya. Nah itu diantaranya yang sakartum sungguhnya jika ia bersyukur ya. Jika bersyukur lazidannakum maka akan aku tambahkan kepada
kalian nikmatnya gitu. Jika kalian bersyukur, maka aku akan berikan nikmat kepada kalian, tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kamu mengingkari, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Sebaliknya Allah menjanjikan nikmat yang bertambah banyak dari apa yang sudah diberikan sebelumnya bagi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Semakin seorang hamba pandai bersyukur, artinya semakin banyak pula nikmat yang Allah curahkan pada hambanya. Nah, disinilah kita jadi sebuah pertanyaan, apakah kita sudah pandai bersyukur atau belum ya? Nah, cara bersyukur pada Allah yang pertama, menerima semua yang Allah berikan dengan rasa senang dan ridho di hati. Sementara lisan senantiasa mengucap syukur dengan kalimat thayyibah memujinya ya. Jadi di antaranya kita harus menerima ya. Orang yang bersyukur itu menerima yang Allah berikan ya, kecil maupun sedikitnya kita terima ya. Itu adalah rasa syukur ya. Dan ridho di hati ya. Iya, menerima keputusan Allah, ketentuan Allah gitu ya, itu. Dan lisan juga mengucapkan ya. Di antaranya kalimat thayyibah ya, alhamdulillah, subhanallah ya, masyaallah ya. Jadi mengikuti dengan kalimat-kalimat yang baik ya, itu rasa bersyukur itu ya gitu. Bukan hanya wow gitu ya, hebat, amazing gitu ya, non gitu ya, gitu bahasa zaman ayeuna gitu ya. Ya, luar biasa gitu ya, gitu bahasa tehnya gitu. Tapi tidak diikuti kalimat thayyibah yang enggak akan bertambah faedahnya. Tapi kalau itu diikuti kalimat thayyibah, itu berarti ditambah faedahnya ya. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan perbaiki ibadah, adab dan akhlak di dalam menjalani kehidupan di dunia sepanjang umur yang Allah berikan. Jadi syukur juga kita perbaiki ibadah. Di antaranya apa? Adab dan akhlak ya gitu. Karena kalau yang namanya syukur menjadi hamba yang pandai bersyukur ya tidak hanya kita mengucapkan, tapi kita punya seperangkat bukti gitu ya, yaitu adab dan akhlak kita. Iya, sebagai hamba Allah kita bersyukur dengan akhlak yang baik juga kepada orang lain. Kita sopan santun, kita berkata baik, kita berkata lembut, ya tidak berkata kasar. Oh, ini sudah menunjukkan sifat yang bersyukur ya gitu. Tidak datang-datang gitu ya, kayak orang baik itu datang-datang niatnya baik. Datang-datang langsung sesorongat gitunya gitu. Dengan emosi, dengan kata-kata yang walaupunnya tidak keluar kata-kata kasar ya, dengan emosi seperti itu ya nggak baik juga orangnya gitu. Jangan saya, orang lain juga pasti mendengarnya udah nggak enak gitu ya gitu. Jadi punten itu kalau bisa mah dinasehatin ya sehat-sehat lah gitu, bertahap-tahap lah gitu. Emang nggak gampang gitu ya gitu. Nggak gampang emang, bagi tentunya saya juga merasakan tuh dalam menasihati istri bagaimana rintangannya gitu ya. Ini memang tidak semudah memberikan telapak tangan ya gitu. Ya walaupun ngerti agama, ngerti apa, satu perjuangan, satu inilah gitu ya. Anggapnya gitu ya, yang namanya adab akhlak memang beda lah gitu. Ya ini makanya kita harus benar-benar
bagaimana ciptakan adab itu, akhlak itu pada diri kita ya gitu. Sebelum nanti kita bicara masalah keluarga dan sebagainya, kita juga ciptakan dulu pada diri kita ya. Selain itu juga yang ketiga, muhasabah, menghisab diri atas semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kalau minta ampun atau bertobat untuk tiap-tiap dosa tersebut dan berjanji kepada Allah, kemudian kepada diri sendiri tidak akan melakukannya lagi. Jadi ada muhasabah ya, senantiasa menghisab diri. Itulah orang-orang yang bersyukur ya. Karena orang yang bersyukur pastinya dia seupaya mungkin menjauhi yang namanya dosa ya gitu. Makanya dia muhasabah, menghisab diri itu ya. Senantiasa bertobat. Itu kan hasil dari kesyukuran juga ya. Kalau seorang masih dengan katanya oh, alhamdulillah tapi masih bermaksiat ya, masih perbuatannya seperti itu ya, itu tidak akan mencerminkan rasa syukur ya gitu. Tobatnya masih tobat sambal dan sebagainya gitu ya. Nah itu. Makanya harus ada sifat muhasabah ya. Yang keempat, menggunakan dan memanfaatkan semua fasilitas dunia yang telah Allah berikan di jalan Allah untuk memperbanyak amal solih dan membantu sesama yang membutuhkan. Bukan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah ya. Jadi gunakan semua dan manfaatkan semua apa yang Allah berikan ya, karunia Allah. Karena itu dikatakan kulu wasrabu itu ya. Kulu wasrabu min rizqillah gitu. Supaya dimakan ya gitu. Dan minum dari rezeki Allah ya gitu. Dan yang kelima, berterima kasih atas kebaikan yang telah Allah berikan ya. Dan juga berterima kasih pada kebaikan yang orang lain ya gitu. Orang lain beri kepada kita ya gitu. Bersyukur ya sudah diberi oleh orang lain ya. Jangan oh dikasih segini nggak cukup Pak kan, itu jangan seperti itu ya gitu komennya gitu. Nah itu jangan kayak gitulah gitu. Harus berterima kasih, jazakumullah khair ya. Jazakallah sudah dikasih gitu ya. Iya mah apa dikasih segini nggak mana cukup, jangan seperti itu ya gitu. Orang dikasih itu sebuah nikmat itu ya. Iya, ini malah komennya aneh-aneh gitu. Komennya ya tidak menerima lah gitu. Gitu ya. Nah itu hati-hati itu ya. Maka harusnya kita berterima kasih walaupun itu dikasihnya sama dianya sedikit ya gitu. Semua orang itu sedikitnya gitu. Nah, jadi jangan pernah berpikir orang dia cuma ngasih aku segelas air minum aja lah waktu itu. Kan enggak berat banget ya. Mohon maaf nih, itu dia kasih saat kamu haus apa enggak? Enggak yang haus-haus banget sih, cuman waktu itu saya habis dari keliling lapangan 10 putaran kehausan itu mah ya gitu. Nah, jangan banyak komen lah gitu kan namanya gitu. Kalau sudah dikasih sama orang lain lah gitu. Harus berterima kasih ya gitu. Mampu berterima kasih kepada orang lain harus kita lakukan jika kita ingin masuk orang-orang yang pandai bersyukur gitu ya gitu. Gitu ya. Karena Allah telah menetapkan suatu aturan apabila tidak pandai berterima kasih maka ya jadi kufur ya gitu. Maka kesyukuran yang kita haturkan pada Allah tertolak kalau tidak bersyukur ya gitu. Saat itu saja ya, saat saja kita tidak bersyukur Allah tolak gitu, amal kita. Aduh, ini hati-hati nih ya gitu. Layaknya seseorang
tamu ya yang mendapati pintu tuan rumah terkunci rapat ya gitu.